Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jumpa kembali dengan saya Hendro Saki dalam program Hasbi Hendro Saki Bicara. Baik, Sobat Nusantara sekalian, pada edisi ke-23 kali ini kita mengundang Koordinator Gerak Aceh, Bang Askal ini. Assalamualaikum Bang Askal, apa kabar Bang Askal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sekali, Bang. Ya, Bang Askal ini selain koordinator gerakan rakyat anti korupsi, beliau juga merupakan seorang advokat atau lawyer yang selama ini banyak bergerak dalam isu-isu sosial kemasyarakatan dan isu-isu lainnya. Nah, kita mengundang Bang Askal hari ini untuk bicara tentang sosok PJ Gubernur Aceh, Bustami Hamzah. Kita ketahui bersama bahwa Bustami Hamzah dilantik sebagai PJ Gubernur pada tanggal 13 Maret 2024 lalu. Nah, tema yang kita akan diskusikan hari ini terkait dengan PJ Gubernur Aceh Bustami Hamzah, perlukah kabinet baru? Nah, Bang Askal, Ya. ini kan Pak Bustami sudah hampir 3 bulan ya menjabat sebagai PJ Gubernur. Belum kurang dari 3 bulan. Nah, kalau Bang Askal melihat kurang dari 3 bulan, bagaimana Pak Bustami Hamzah ini? Ya. Pertama, kami ingin mengkonfirmasikan ke para publik ya bahwa ada proses nilai positif ya setelah pergantian dari saudara Ahmad Marzuki itu kepada saudara Bustami Hamzah, dan nilai positif ini tentu dia memiliki keuntungan bagi publik, Bang. Nah, kami kemudian sempat melakukan kajian mendalam terkait kenapa kemudian tiba-tiba pemerintah pusat ya mengganti struktur kabinet pelaksana tugas gubernur di Aceh. Nah, salah satu hal tentu adalah soal melihat pada 3 aspek. Pertama adalah soal sosial politik, kemudian juga ekonomi dan government. Nah, hasilnya adalah bahwa memang 3 persoalan ini yang melatar belakangi sampai kemudian pemerintah pusat melakukan upaya perubahan pada kabinet, yaitu mengganti saudara Ahmad Marzuki dengan saudara Bustami. Kami memandang bahwa ada selama lebih kurang ini 1 bulan kalau tidak salah ya, dari 13 Maret ke 13 April, kemudian 1 bulan lebih lah sekarang proses yang bersangkutan menjadi PJ Gubernur, ada nilai-nilai proses politik yang berjalan normal kembali di Aceh. Salah satunya yang bisa dilihat adalah ruang komunikasi antara legislatif dan eksekutif. Karena ini menjadi trust yang paling penting sebenarnya dalam kajian yang kami lakukan. Sehingga pada momentum itu kami kemudian memberikan 10 masukan yang kemudian perlahan-lahan sepertinya sudah mulai dilakukan. Mulai dari soal membangun hubungan komunikasi dengan legislatif pada proses penetapan anggaran APBA yang sebelumnya macet ya karena ruang komunikasinya tidak dibangun dengan bagus. Yang kedua adalah terkait dengan perubahan pada manajerial yang diantaranya pada yang akan dilakukan itu pada PEMA ya, pada perusahaan pemerintah Aceh dan juga Bank Aceh. Dan ini kan nilai-nilai yang menurut saya menjadi value penting sebenarnya bagi publik. Dan ini tidak berubah dari apa yang sebelumnya yang sudah kami lakukan kajian mendalam. Pertama adalah soal sosial politik, kemudian pada bidang ekonomi, dan yang ketiga itu government. Yang bidang ekonomi itu bisa dilihat dampaknya adalah pada proses perencanaan penganggaran sebenarnya. Yang linearnya itu bisa memberi nilai positif, salah satunya adalah pada proses transaksi ekonomi masyarakat. Nah, kan beda sekali nih ya apa yang terjadi dalam ruang pada masa kepemimpinan Ahmad Marzuki ya dengan apa yang sedang berlangsung transaksi ekonomi yang berlangsung di masa PJ Bustami itu lebih kurang 10 atau lebih kurang hampir 2 bulan masa kinerjanya. Sebenarnya sangat mudah kita ukur dampaknya apa? Dampaknya adalah pada ruang perputaran uang di pasar. Jadi itu bisa sekali mudah. Kalau dulu kan kelihatan tuh ada gap karena masyarakat daya belinya rendah, kemudian tiba-tiba dihadapkan pada persoalan bulan puasa, ya orang kemudian membutuhkan uang yang cukup banyak, tapi dia tidak linear dengan kebijakan pemerintah. Ya, artinya menurut penilaian kawan-kawan gerak, keputusan Presiden Jokowi mengganti Bapak Ahmad Marzuki itu dengan Pak Bustami sudah tepat ya.
Kalau kami memandang malah terlambat, Bang. Terlambat ya. Terlambat sekali dilakukan. Harusnya itu memang di akhir setelah pemilu ya atau sebelum pemilu harusnya. Karena memang tidak bisa kemudian seseorang yang kemudian sudah diberi kesempatan 1 tahun, tapi pada efek evaluasi pada ruang yang 3 tadi, sosial, politik, kemudian ekonomi dan government ya, itu tidak menunjukkan nilai aura positif. Nah, yang terakhir catatan kita adalah soal government. Dulu kan orang banyak sekali ASN yang di pemerintahan itu tertekan dengan pola kinerja struktur komando yang dibangun oleh saudara Ahmad Marzuki. Jadi memang sebenarnya tidak tepat ya dalam ruang-ruang tertentu di Indonesia mantan militer itu datang kemudian diberikan kesempatan sebagai legasi paling tinggi di tingkat level provinsi, dia akan cenderung bertugas dengan menggunakan pendekatan militer sebagaimana sebelumnya dia berada di struktur komando. Iya, ketika militer memimpin sipil gitu ya, itu yang kemudian. Nah, tadi ada hal juga yang Bang Askal sampaikan soal keputusan Pak Bustami mengganti Direktur Pema dan Bang Aceh. Nah, banyak orang menganggap ini kontroversi. Sementara Bang Askal tadi menyatakan itu hal yang sangat tepat. Itu gimana kan? Ya, sebelumnya Bang ada kajian yang sudah kami lakukan ya pada masa di awal, kalau kami menyebutnya periode Januari sampai dengan Maret. Nah, hasil kajian OJK itu menemukan fakta bahwa ada pola kebijakan di level Bank Aceh itu yang kemudian berimplikasi pada upaya penurunan yang disebut dengan market konsumen tidak akan tertarik untuk menanam investasinya di Bank Aceh. Kemudian yang kedua ada transaksi yang menurut informasi yang bisa kemudian ini dilakukan dengan pendekatan hasil audit, itu ada transaksi ilegal yang kemudian itu akan berimplikasi pada kebijakan bank. Nah, ini terbukti hasil apa yang disampaikan oleh BI 2 hari yang lalu ya di level nasional atau termasuk OJK juga ada 10 bank syariah di Indonesia yang kemudian collab. Nah, sebenarnya ini wanti-wanti yang sudah cukup lama dilakukan oleh OJK ya. Kemudian karena memang tidak ada respon dari pemerintahan sebelumnya, sehingga kemudian momentumnya pada bulan Maret ya, kalau lihat pada bulan Maret kalau menggunakan pendekatan makroekonominya di perbankan itu kelihatan betul penerimaannya dianggap besar, tapi pada sisi yang lain orang cenderung berinvestasi itu cukup rendah. Ini ada apa sebenarnya? Dan ini kan tidak linear dia. Sehingga kemudian OJK memandang ini perlu ada upaya percepatan dengan melakukan yang disebut dengan penyelamatan. Nah, akan kelihatan sekali Bang kalau kami memandang pada saat saudara PJ Gubernur Bustami itu mengeluarkan kebijakan mengganti 2 orang ini. Nah, tapi respon dari OJK itu baik saja sekali. Yang muncul kemudian mencuat ke publik itu kan bahwa ini politik balas dendam nih. Iya. Tapi kalau dari kajian gerak bahwa ini justru soal manajerial ya, aspek kepemimpinan sebenarnya ya, bukan soal balas dendam ya. Kalau kami melihat yang sudah terjadi ya pada ruang 2 nih Bang, pertama adalah Bang Aceh dan Pema itu belum ditemukan ada unsur kesengajaan karena balas dendam. Ya. Dia kelihatan kalau balas dendam otomatis seluruh para pihak itu akan di-off-kan. Karena kan dilantik berbarengan, ada 5 yang dilantik. Pertama ada direktur umum, kemudian ada direktur operasional, ada 3 lagi direktur yang levelnya itu sama sebenarnya. Tapi kenapa hanya 2? Karena 2 ini yang menjadi core di depan yang melakukan pengambilan keputusan-keputusan resmi terhadap perbankan. Kami mendapat informasi yang valid ini sebenarnya. Dari OJK itu memang sudah mewanti-wanti dari sejak Januari ya, bahwa ada proses ini kalau dibiarkan itu kejadiannya mirip dengan bank yang collab dulu Bang, Bank Century atau apa, saya lupa ya. Itu collab dia. Karena apa? Karena memang beberapa orientasi kebijakan bank itu tidak sejalan dengan nilai pasar. Iya, benar. Dia dipaksakan, tapi kemudian itu dampaknya apa? Di akhir tahun otomatis kerugian yang akan ditimbulkan. Walaupun misalnya ada upaya menggelabui publik misalnya lewat laporan kebijakan bank yang akan mengobligasi bahwa bank itu akan terus aman. Dan ini yang menurut saya tidak pernah disampaikan ya oleh Pak Bustami atau pemerintah Aceh. Kenapa ini kemudian tidak disampaikan ke publik?
kelihatan betul memang waktu pengambilan keputusan Bank Aceh itu dilakukan, ya, OJK malah dalam statementnya itu soft sekali menurut saya. Benar. Tapi akan kelihatan kalau ada kebijakan yang sifatnya balas dendam, otomatis OJK dan BI akan ngomong bahwa melakukan penolakan, apa yang dilakukan itu penolakan. Jadi itu Bang bisa dilihat, sangat mudah sekali dilihat bahwa ini bukan praktek balas ya, ini dendam. soal persepsi publik aja bahwa kondisinya tidak seperti itu, ya. Mungkin tidak tepatnya karena terlalu cepat ya. Iya. Dia baru dilantik pun langsung itu. Padahal persoalannya sudah lama sekali Sudah berlangsung, lama sekali. ya, dan itu dibiarkan oleh PJ Gubernur PJ sebelumnya, Gubernur, ya. betul. Oke, Bang Askal. Ini kan ada 2 agenda besar yang akan dihadapi oleh Aceh. Ini yang pertama soal PON yang itu akan kita menjadi tuan rumah pada September, dan juga pilkada yang akan berlangsung pada November nanti. Nah, kalau menurut dari kajian kawan-kawan di Gerak, dengan kepemimpinan Pak Bustami hari ini dan didukung oleh perangkat-perangkat kepala dinas, ini bagaimana menurut Bang Askal? Apakah ini bisa gerak cepat atau seperti apa? Atau ada hal-hal lain yang harus segera diperbaiki ini? Nah, dalam kajian kami di 10 masukan itu, salah satunya adalah rotasi sebenarnya, Pak. Rotasi di manajerialnya pemerintahan Aceh. Kenapa kami sebutkan rotasi? Sebenarnya impact-nya itu bisa dilihat dengan 2 agenda nasional tadi, ya. Karena saudara Bustami itu dilantik, salah satu mandatori yang kemudian ditekankan oleh Mendagri adalah menyukseskan PON dan pemilu kada. Ya. Kalau kemudian dia tidak berhasil menjalankan mandatori ini, maka dia gagal, Bang. Ya. Tentu yang menjadi malu itu kan bukan hanya Aceh, ya, atau dalam hal ini Pak Bustami, tapi juga yang malu adalah mandatori yang sudah diberikan ke Pak Bustami itu tidak dijalankan dengan bagus. Maka menurut saya alternatifnya kemudian adalah, karena ini adalah soal legasi panjang yang butuh pengalaman baik. Ya, kita tahu ini yang bersangkutan kan birokrat. Dia dari bawah sampai kemudian mendapat level tertinggi ini birokrat tulen. Seseorang yang birokrat tulen itu pasti akan bekerja Z to Z, ya. Dia tidak akan mondar-mandir sebagaimana orang lain atau teknokrat yang dipaksa menjadi pemimpin seperti itu. Saya memandang ada nilai positif. Tapi nilai positif di kebijakannya dia itu tidak akan berlangsung sempurna kalau kabinetnya itu belum diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan yang sama dengan dia, leadership-nya. Saya memiliki mimpi, Bang, sebenarnya. Di 10 catatan gerak itu, salah satu alternatif adalah berikan kesempatan kepada anak muda yang sudah cukup pangkatnya untuk mengisi pos-pos di pemerintahan. Biar bisa gerak cepat gitu. Salah satunya itu, Bang. Kedua adalah ini menilai yang bisa berdampaknya apa, akan ada inovasi. Jadi sudahlah yang tua-tua yang memasuki masa purna, Anda kemudian sudah diberikan waktu untuk menjabat, ya lebih bagus. Ini ada rotasi kepada anak muda. Ini kasihan ini, ada cukup banyak sekali, ya, bukan kolega kita tapi teman-teman yang pernah berhubungan dengan kita yang dia sebenarnya memiliki visioner dan profesionalitas yang tinggi dalam bekerja tapi tidak mendapat kesempatan, ya kan? Nah, saatnya momentum ini harus diambil oleh PJ Gubernur. Nah, menurut saya apakah ini salah secara undang-undang? Tentu tidak. Karena kepangkatannya sudah cukup. Ada 90 jabatan yang kosong saat ini di tubuh pemerintah Aceh. 90, Bang. Ya, yang itu harus diisi cepat oleh pemerintah Aceh. Selain dari 90 jabatan tadi, menurut saya rotasi pada jabatan untuk pengisian pos-pos yang dari lihat kinerja ini kan banyak nih kepala SKPI. Nah, yang ada kaitannya dengan suksesnya PON, misalnya apa gitu kalau menurut dari kajian gerak? Sebenarnya PON ini tidak bisa hanya dilihat mandatorinya kepada Dinas Pemuda Olahraga, tidak. Tapi mandatorinya kepada lintas sektoral, Bang. Jadi misalnya ini ada lebih kurang 43 SKPA ditambah 15 badan, ya, hampir 50-an lebih. Jadi mandatorinya ke 50 itu. Tidak bisa dia hanya misalnya, oh ini urusannya Dinas Pemuda Olahraga, tidak. Dia mulai dari jabatan struktural asisten 1 sampai kepala SKPA dan sampai ke perangkat ke bawah, itu harus menjalankan mandatori tadi. Jadi kalau hanya Pak Bustami saja satu orang itu nggak akan selesai. Makanya menurut saya pengisian pos itu diberikan kepada anak muda, otomatis dia akan membantu kerja-kerja yang mempercepat. Kemudian yang kedua adalah pergantian pada SKPA yang selama ini menurut catatan gerak itu memang
bermasalah dari segi kinerja, ya. Apa aja itu? Kami mencatat ada lebih dari 15 dinas ya, yang menurut kami ini kan ABS, asal Bapak senang. Jadi model-model ABS ini sudahlah. Jadi Anda Bisa disebutkan itu, Bang Askal, apa ya tuh kalau dari Kajian Gerak? beberapa hal kalau dalam catatan kami itu gini. Pertama itu ada dinas pemuda olahraga baru diisi. Baru diganti. Kemudian ada yang kami catat itu saya lupa, ada beberapa hal. Pertama ada dinas Dinas Perkim atau Dinas PUPR. Perkim, PUPR. Kemudian ada mandatori yang lain itu termasuk 5 jabatan yang kosong karena diisi oleh PJ kepala daerah ya. Pendidikan, kehutanan, kemudian Pertanian ya. SDM, kemudian DPM, PTSP dan seterusnya. Dan apa dampaknya menurut saya? Tapi memang agak berat juga bagi Pak Bus ini. Nggak, artinya yang 15 ini harus diisi anak-anak muda nih ya, biar sama geraknya dengan Pak Gubernur. Gerak Saya cepat. memandangnya itu, Bang. Iya, Jadi iya. berilah kesempatan kepada anak muda yang umurnya, kalau bisa dihitung sekarang ya Bang, umurnya misalnya Abang umur 45. Otomatis daya kerjanya itu kuat. Karena 45 sampai 55 itu dia bisa bekerja dalam jam apapun. Nah, ini Periode kalau produktif tuh, periode masih produktif. produktif sekali, Bang. Jadi kalau umurnya kemudian sudah memasuki masa purna ya, 55, 56, 57, 58 itu kan cenderung dia turun kinerjanya. Jadi lebih bagus beri kesempatan kepada anak muda. Toh apakah ini salah? Tentu tidak. Menurut saya ini yang harusnya dikembangkan. Karena beliau ini birokrat tulen, bukan teknokrat yang masuk tiba-tiba ke pemerintahan. Jadi seorang birokrat itu pasti tahu mana kolega yang selama ini bekerja bagus. Saya ambil contoh. Apakah pergantian yang dilakukan kepada saudara Reja itu salah? Saya memandang tidak. Reja ini punya kapabilitas yang dari sebelumnya dia kan berasal dari level paling rendah pada pengambil keputusan perencanaan penganggaran. Nah, ketika dia diberikan mandatori karena masih muda, otomatis daya dobraknya tinggi loh. Tapi kalau diberikan kepada orang yang misalnya berumur, otomatis ini akan kembali lagi kepada yang lama, model-model lama. Saya tetap memandang ada nilai aura positif ya pada konteks pemerintahan yang sedang berjalan. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan oleh Pak Bustami dan dan kolega yang membantunya selama ini untuk menyukseskan dua hal tadi sebagaimana mandatori dari pemerintah pusat. Nah, ini harus dilakukan segera nih, mengingat kan ini PON September nih, artinya hanya ada waktu sekitar 4 bulan lagi ini. Kalau sistem dari merit ya, manajemen di ASN atau manajemen ini salah satu hal kenapa ini menurut saya tidak bisa dilakukan cepat. Pemerintah Aceh harus mendapat izin dari dari KSAN pertama kan. Kemudian setelah itu juga harus mendapat izin dari Mendagri baru bisa digantikan. Tapi informasi yang berkembang saat ini pemerintah Aceh sedang melakukan rekonsiliasi dengan KSAN untuk mengisi 90 pos tadi yang masih kosong, termasuk rotasi jabatan dari kepala dinas yang tidak produktif diganti dengan orang yang sebelumnya sudah ikut fit job, Bang. Ya fit and proper dan seterusnya. Tapi saya tetap memandang bahwa pemerintah Aceh dalam hal ini PJ Gubernur Pak Bustami harus cepat. Jadi tidak bisa. Karena kalau dia sendiri ya saya yakin ini akan berlangsung, Bang. Sekarang yang terjadi gini. DPR dengan PJ Gubernur lagi mesra ya. Kebijakan yang dikeluarkan pun lagi berorientasi pada kepentingan publik ya. Tetapi kalau di bawahnya dalam hal ini yang menjalankan itu macet, nggak ada gunanya. Walaupun ruang komunikasi tadi sudah berjalan, tapi implementing yang dilakukan oleh SKPA-nya tidak sejalan atau lemah, ini otomatis juga akan mandek. Maka salah satunya cara memompanya adalah karena kebijakan sosial politiknya sudah berjalan, komunikasi yang bagus dua pihak sudah cukup. Ini cukup bagus nih. Kalau dalam sejarah saya melihat, Bang, dalam 10 tahun lebih ini di dunia pemantauan pada bidang parlemen, baru kali ini hubungan mesra antara legislatif dan eksekutif. Tapi yang menjadi kata kunci berikutnya adalah bagaimana kinerja pada
ruang SKPA ya, jangan sampai hanya mengandalkan model lama, yaitu sistemnya ABS, asal Bapak senang. Sudah dipaksa baru, kalau nggak dipaksa nggak jalan. Artinya ini kalau nggak gerak cepat dilakukan reposisi atau pergantian ini bisa berdampak gagal PON ini ya. Kalau menghitung betul, Pak. Jadi sekarang informasi yang kami dapatkan bahwa Pak Presiden itu akan melakukan launching terkait dengan PON itu di Aceh, bukan di Medan ya. Dengan menghadirkan 2 event besar. Salah satunya adalah dengan kegiatan Ratu Jaro sama Saman, Bang. Yang menghadirkan itu lebih kurang 3.000 penari. Presiden sudah meminta itu kepada PJ Gubernur Aceh, apakah ini bisa dilakukan? PJ Gubernur Aceh dalam satu wawancara tulisan yang saya baca itu menyebutkan akan berhasil mengembangkan untuk itu. Dan menurut saya legasi Pak Presiden juga di akhir masa kepemimpinannya itu menutupnya di Aceh. Karena kan bulan 9 beliau Presiden kan habis, Bang. Iya, bulan 10. Tanggal bulan 10 20 habis, ya? Oktober. Bulan 9 PON dilakukan. Ya otomatis menurut saya adalah penempatan legasi akhirnya itu ada di Aceh. Benar. Dia memulai dari Aceh juga menutupnya di Aceh. Menurut saya ini kan sesuatu pertarungan politik bagi orang Aceh. Maka hal apa yang paling urgen adalah dengan reposisi jabatan tadi pada anak-anak muda yang dianggap memiliki kapabilitas untuk mempercepat ruang kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk menyukseskan PON. Ya, kita sendiri kan juga melakukan telaah studi ya terkait dengan pelaksanaan PON ini, Bang Askal. Ya. Kita melihat bahwa memang dari alokasi hampir 500 miliar yang itu bersumber dari APBA itu sekarang agak telat ini, belum ada yang belum ditender, ada yang belum perencanaan belum selesai, dan itu terdistribusi di misalnya di Dinas Perkim itu ada hampir 100 miliar. Kemudian di Dinas PUPR artinya sarana-sarana pendukung dan juga ada PNU utama ya, PNU utama kayaknya misalnya di Sigli itu juga ada PNU utama, dan itu sampai dengan hari ini itu proses kontraktingnya belum itu. Ini kan kita khawatir ini bagaimana nih waktu kerjanya tinggal sekian, ini kan artinya harus ada masalah ini di kabinetnya Pak Bus ini. Ya, salah satu hal kenapa ini lambat, Bang, adalah pada aspek pengadaan. Kan? Makanya kenapa dalam kajian gerak itu meminta ULP itu semua diganti. Pemicu utama itu adalah soal adanya dugaan kalau bahasa kami itu mafia proyek ya, yang bermain yang kemudian berimplikasi kepada kebijakan-kebijakan strategis ini tidak bisa dilakukan cepat. Misalnya venue ya yang punya di Sigli itu harusnya sudah ditender, sudah dilakukan pelelangan, tapi kemudian terbentur pada ya konflik of interest dalam penetapan pemenangan ya, pemenangan proyek. Dulu itu seingat saya beberapa program-program fundamental yang harusnya juga cepat itu baru bisa dilakukan tender dan bisa dilakukan kontrak itu di bulan 8. Nah, kalau dilakukan modelnya demikian, venue PON yang dibutuhkan itu akan bisa terjadi. Nah, bahaya nih. Faktornya apa ini sebenarnya? Bisa dipenjara semua. Salah satu misalnya catatan kemarin Pak Menteri yang hadir ya, Pak Muhajir hadir ke Aceh itu salah satu peringatan kepada Gubernur Aceh adalah bahwa sukseskan PON dengan taat azas, ya jangan sampai kemudian menimbulkan masalah sebagaimana PON-PON yang terdahulu. Nah, apa yang terjadi menurut saya? Nah, karena memang catatan gerak salah satu termasuk dalam evaluasi pada kinerja ULP itu berhubungan dengan kerja-kerja untuk menyukseskan PON. Karena angka 500 miliar yang dipakai oleh pemerintah Aceh itu sebenarnya adalah angka floating yang nilainya itu sangat kecil dari mana permintaan pemerintah sebelumnya. Maka pemerintah di level pusat meminta lebih dari 1, sekian triliun ya. Tapi karena Aceh tidak memiliki spending dana itu, dia hanya memiliki dana 500-an dan sisa berikutnya itu pinjaman kepada pihak ketiga. Pinjamannya kepada pemerintah pusat, tapi dipotong dengan menggunakan siklus dana JHK berikutnya. Iya. Kayak sumur lah, mereka pinjamnya 10 triliun kemarin. Nah, Bang Asal ini kan kalau memang fokusnya nih di WLP dan kajian gerak sendiri, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa segera diganti, ini kok belum ada pergantian ini apa nih masalahnya? Karena kita kan ada kebutuhan kemendesakan bahwa ini soal PON, karena itu kan artinya bisa menjadi bisa menjadi dasar kepada pihak-pihak tertentu untuk mempercepat proses rotasi ini. Itu kan
Sebagaimana informasi yang saya sampaikan tadi, Bang, terakhir kemarin itu pemerintah Aceh ya sedang rekonsiliasi dengan KSAN terkait dengan apakah usulan-usulan ini sesuai dengan sistem merit ya dari Undang-Undang ASN atau tidak. Nah, harusnya memang menurut sama Bang, harusnya itu lebih cepat. Iya. Setelah Lebaran itu harusnya sudah ada pergantian sehingga memicu proses untuk kegiatan-kegiatan yang belum terlakukan. Nah, mandatori kita menurut saya adalah sebagaimana yang kami sampaikan kepada PJ Gubernur usulan, kenapa ULP menjadi sangat penting digunakan rotasi? Pertama, yang bersangkutan kan sudah lebih dari 3 tahun. Iya. Seseorang yang berada di ULP lebih dari 3 tahun Udah nggak sehat ya? sehat, itu perlu dikaji juga. Kemudian juga dia sudah memiliki konflik of interest pada ruang-ruang tertentu yang menurut kita ini tentu dia akan berbeda. Nah, apalagi kita tahu informasi ini, hubungan antara PJ Gubernur dengan ULP itu tidak berjalan baik ya pada saat beliau masih sebagai jabatan sekda. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang diingatkan tapi kemudian tidak digubris yang tetap dilakukan. Jadi menurut saya, menurut kajian kami dari Gerak, bahwa pergantian ini penting. Ini bukan balas dendam, Bang. Tidak ada hubungan dengan relasi karena balas dendam. Misalnya ada tuduhan balas dendam. Ini bicara soal apakah mempertahankan kebijakan lama, tapi orientasinya tidak mampu menyukseskan PON, atau kemudian Anda melakukan pemotongan, mutasi atau mutilasi bahasanya, memotong, memangkas dan seterusnya, tapi berimplikasi pada dua kebijakan tadi, menyukseskan PON dan pelaksanaan pilkada itu aman, damai, dan demokrasi. Artinya kepala ULP sekarang nggak bisa dipertahankan karena ada banyak persoalan lain gitu ya? Kalau dalam hasil temuan Gerak, ada beberapa kegiatan yang sebelumnya yang dilakukan oleh pemerintah Aceh itu menimbulkan dampak. Sehingga kemudian ada lebih dari 10 perkara yang masuk ke KPPU. Pada komisi persaingan 10 perkara ya, perkara tender yang masuk ke dalam KPPU. Yang dilaporkan oleh orang-orang karena tendernya besar-besar, Pak. Salah satunya Rumah Sakit Regional Molaboh, kemudian pembangunan Jalan Multius dan seterusnya, kemudian pembangunan beberapa kegiatan-kegiatan besar yang nilainya itu di atas 10 miliar. Kenapa ini dilaporkan? Karena memang ada dugaan konflik of interest. Misalnya karena ada sudah enak sekali misalnya punya hubungan dengan kontraktor-kontraktor besar lama, dia juga tetap kepengen dapat padahal secara prosedural tidak cukup tapi dimenangkan, sehingga ada laporan juga ke kami ke Gerak tentang perusahaan-perusahaan yang merasa dirugikan sehingga dia kemudian menempuh upaya dengan melaporkan kepada Komisi Persaingan Usaha tadi. Dan ini kan mirip model kasus-kasus misalnya seperti yang terjadi di Rumah Sakit Jenderal Abidin. Oke, itu tadi persoalan kenapa kemudian kepala ULP diganti. Nah, kalau kepala dinas lain ini ada 15 ya masalah. Kalau dinas Perkim, dinas PUPR itu apa ini alasan? Ada beberapa alasan. Salah satu yang melatar belakangi kenapa kemudian kami memberikan masukan supaya diganti itu, Bang. Pertama adalah dari kinerja. Dari kinerja karena memang di beberapa temuan hasil audit BPK itu lebih dari 1,4 triliun lebih temuan hasil audit BPK itu bermasalah ya dari segi pertanggungjawaban anggaran. Misalnya PUPR. PUPR itu mengerjakan proyek Multius itu lebih dari 10 ruas jalan besar ya. Hasil temuannya kan banyak publikasi yang sudah disampaikan oleh media massa. Misalnya Jalan Samarkilang, kemudian Jalan Babaharot Gayoluo sebetulnya, kemudian Perlak, Lokom, dan seterusnya. Itu menimbulkan dampak dugaan tindak pidana yang kalau kemudian ditindaklanjuti bisa kemudian ini berimplikasi pada munculnya nilai kerugian keuangan negara. Ya menurut saya seseorang yang sudah ya tidak bisa bekerja dengan bagus otomatis harus diganti dengan yang lebih bagus sehingga kemudian tidak memberi celah kepada pemerintah Aceh muncul masalah-masalah baru. Perkim juga demikian. Perkim misalnya temuan-temuan itu pada pengelolaan rumah duafa. Abang masih ingat sejarah bagaimana pembangunan rumah duafa di beberapa ruas di Aceh itu tidak berjalan dengan baik. Padahal
pembangunan rumah duafa itu menjadi hal urgen dari kebijakan pemerintah untuk menetapkan alokasi anggaran yang besar, sehingga kemudian gap antara yang miskin dengan kaya itu semakin ekstrimnya semakin berkurang bagi Aceh. Nah, itu tidak berjalan juga bagus. Bahkan di beberapa tempat ada orang yang dengan sengaja mencari keuntungan dari proyek pembangunan rumah duafa. Dan misalnya yang kemudian yang berikutnya, catatan kami juga pada dinas lain. Tapi salah satu indikator pendekatan yang kami lakukan gerak menemukan itu pada kinerja, Bang. Karena di angka serapan pada nilai segmen keempat di bulan 2012 tahun 2023 itu kelihatan ada beberapa dinas yang tadi yang dalam catatan gerak itu memang kinerjanya tidak menggembirakan. Mungkin karena memang bisa dilihat dari kemampuan inovasi dan juga adanya konflik di internalnya mereka. Saya menyebutkan misalnya ada dinas antara sekretaris dengan kepala dinasnya bahkan sama sekali tidak bagus sampai sekarang. Jadi itu apakah itu memiliki dampak? Tentu, karena seseorang dengan kepemimpinan yang modelnya demikian sementara bawahannya tidak bisa bekerja sama, otomatis ini bikin kemudian tidak bagus di level kegiatan di level pemerintahan. Jadi karena itu juga menurut kami perlu mendapat perhatian khusus. Misalnya juga pada Rumah Sakit Zainal Abidin. Nah, Rumah Sakit Zainal Abidin sekarang sudah mengalami fase yang model lama. Antri menumpuk, kemudian itu rumah sakit juga banyak laporan ke kita loh, itu buruk sekali pelayanannya sekarang. Ya. Obat-obatan yang dulunya banyak sekarang enggak. Sekarang tidak. Dan salah satu masalahnya apa? Bukan hanya soal kinerja kinerja manajemen rumah sakitnya. Ternyata juga di beberapa ulasan yang disampaikan oleh banyak media adanya kelompok mafia khusus di dalam yang meraup keuntungan dari pengadaan obat yang model tadi, pengadaan obat, alat kesehatan dan seterusnya. Oh, ada mafianya juga ya di rumah sakit? Sangat kuat sekali. Lebih mungkin kalau misalnya kita mau terbuka, lebih berbahaya di rumah sakit itu dibandingkan dengan yang terjadi di ruang publik yang lain. Iya, betul. Kalau ruang publik yang lain kan hanya kontraktor ini dengan ULP ya. Nah, kalau di sini itu ternyata ada gap, ada geng itu yang kemudian ingin menguasai semua, mulai dari alat kesehatan, kemudian fasilitas rumah sakit, serta juga pengadaan obat. Nah, obat kita tahu kan banyak sekali perusahaan, Bang. Nah, mereka mencari keuntungan dari betul. Karena di rumah sakit ada skema nggak perlu tender ya, bisa beli sendiri, apa istilahnya itu? Penunjukan langsung. Nah, mereka ada uang ini ya, uang pendapatan sendiri ya. Ya, apalagi mereka kan BULD karena belum memiliki penerimaan pendapatan dan mereka bisa membelanjakan tertentu. Benar. Tapi apa implikasinya menurut saya? Karena ini membutuhkan effort besar dari Pak PJ, dia harus cepat. Ya, karena ini terkait dengan pelayanan dasar kan. Ya. Nanti kan rumah sakit itu menjadi bagian penting juga dengan betul. Jadi misalnya ada akses jumlah orang yang akan berkunjung ke Aceh banyak ya, misalnya tiba-tiba memerlukan emergensi dan seterusnya. Kalau model rumah sakit model seperti ini dan menjadinya modelnya demikian juga akan membuat citra buruk kita nih, kacau nih. Oke, Bang Asal, ini di depan mata PON ini, Bang Asal. Kalau kita lihat dari banyak provinsi-provinsi lain yang penyelenggara PON misalnya, kayak Riau, kemudian itu kan selalu di akhir pementasan memunculkan persoalan hukum. Nah, ini apa kawan-kawan gerak bisa memberikan rekomendasi agar ini tidak memunculkan persoalan hukum ke depannya? Ya. Salah satu problem utama kita, Bang, dalam pemerintahan itu kan munculnya sistem korup yang sudah cukup membebani kinerja pemerintahannya. Sebagus apapun pemerintahan, metode-metode korup itu tetap dilakukan. Karena tadi apa? Salah satunya adalah kecenderungan jabatan itu kan diberikan kepada orang yang sudah cukup lama di pemerintahan. Dia pasti cenderung berpikir bagaimana mengembalikan kos kepentingan yang sudah dikeluarkan, ya. Atau bahasa saya yang agak berbeda, membaliknya begini. Seseorang yang karena jabatannya itu didapatkan dengan korup, dia secara otomatis dia akan berlaku korup ketika dia mendapat jabatan. Tapi apa bedanya dengan anak muda tadi? Seseorang yang anak muda diberi jabatan, walaupun ada ide upaya korup, dia akan takut. Kenapa takut? Takut masa karir dia masih panjang ya. Dia masih mewanti-wanti, ada upaya bagi dia memberikan effort bagus, pencitraan positif.
sehingga ruang-ruang yang dilakukan untuk kegiatan-kegiatan korup itu cenderung bisa teratasi oleh dirinya sendiri, walaupun dipaksa oleh lingkungan dan seterusnya. Nah, dalam hal ini kalau merujuk kepada PON Riau, kemudian PON Jayapura yang juga bermasalah di Aceh, kekurangannya adalah pada nilai terkait dengan monitoring dan evaluasi. Saya berharap Pak PJ Gubernur bisa melakukan upaya proteksi itu dari sejak sekarang dengan menggandeng instansi yang berkepentingan. Misalnya menggandeng KPK yang memiliki effort untuk melakukan pengawasan pada upaya pelaksanaan PON, kemudian menggandeng BPKP untuk melakukan audit ya pada upaya kinerja pemerintahan SPD-nya, kemudian juga berhubungan MOU dengan para pihak, misalnya dengan jaksa, ada kejaksaan ataupun kepolisian dalam hal melakukan ruang kontrol terkait dengan upaya menyukseskan PON. Dan yang paling terakhir itu adalah mengefektifkan inspektorat di tingkat lokal sebagai APIP-nya pemerintah Aceh untuk melakukan daya kontrak pengawasan lebih ketat dibandingkan dengan instansi yang lain tadi kan. Karena instansi yang lain kan eksternal Bang, sifatnya dia tidak bisa masuk langsung ke ruang-ruang tertentu ya. Tetapi kalau APIP yang dalam hal ini adalah inspektorat, itu bisa lebih mudah karena dia linear. Kemudian jangan lupa juga Pak PJ Gubernur meng-hire kawan-kawan media dan pers. Ya, harusnya dari sekarang dia. Tidak bisa menunggu momennya karena mau menjelang PON. Ya, 3 bulan atau 4 bulan sebelum PON, pemerintah Aceh sudah memiliki upaya khusus dengan melibatkan kawan-kawan pers dalam hal melakukan pemantauan banyak. Apakah pers dilarang untuk melakukan pemantauan pada upaya kinerja? Tidak. Kalau melihat undang-undang pers, itu pers diberi kesempatan loh yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh pihak lain untuk melakukan kontrol. Menulis, memberitakan, mencari dan menayangkan. Mencari informasi tentu kan menggunakan check and balance ya. Menurut saya ini harus dilakukan oleh Pak PJ. Kita tahu di Aceh itu ada 5 atau 6 ya. 5 lebih dari 5 atau 6 tempat bernaungnya kawan-kawan pers. JMSI misalnya. PWI AJI, AJTI, SMLI dan seterusnya yang bisa dijadikan sebagai kemitraan untuk melakukan proses pemantauan pelaksanaan menyukseskan PON. Jadi tidak boleh pilih-pilih. Misalnya kalau hanya ditunjuk satu organisasi sampai saja, sementara yang lain itu bisa jadi tidak fair kalau menurut saya. Jadi Pak PJ Gubernur harus mengeluarkan pola manajerial baru dengan meng-hire seluruh organisasi pers. Karena penting ini sebenarnya. Tidak boleh dilihat dia, oh ini karena misalnya Bang Hendro dari JMSI. Saya nggak suka dengan Hendro, jadi nggak boleh. Nggak bisa seperti itu. Dalam ruang menyukseskan 2 tadi, event besar itu, seluruh kemitraan dengan pers itu harus menjadi bagian penting yang menjadi catatan bagi pemerintah Aceh. Baik, di Askal, mungkin yang terakhir ada catatan khusus yang ingin disampaikan kepada PJ Gubernur Aceh ini terkait dengan. Ya, dari 10 catatan itu Bang, ya kami menghitung PJ Gubernur sudah melakukan 5. Ya, pertama sudah 5 ya? Sudah 5 dari 10 catatan kami. Pertama adalah terkait dengan ruang komunikasi dengan DPR itu sudah berjalan bagus. Kemudian penerangan pelaksanaan APBA tepat sebagaimana usulan Mendagri sudah juga berlangsung, mengganti reposisi ya Pema, kemudian Bank Aceh, dan yang terakhir adalah penyelesaian terkait dengan beberapa usulan yang selama ini belum berjalan, misalnya pengadaan jalan tol dan seterusnya. Itu kan kebijakan publik. Nah, 5 lagi ini yang menjadi motor yang menurut saya harus dilakukan segera. Salah satunya adalah pergantian pada jabatan-jabatan publik yang strategis. Karena tadi kita bicara, Bang, ada 2 aspek yang harus dilakukan dilihat oleh pemerintah Aceh, terutama soal PON dan juga pilkada. Jadi pergantian rotasi di tubuh pemerintah Aceh itu harus segera diisi dengan memberikan kesempatan kepada anak muda. Saya sekali lagi Bang ingin mengatakan ya tetap mendukung pemerintahan dengan pendekatan positif. Salah satunya adalah berikan kesempatan kepada anak-anak muda yang sudah cukup kepangkatannya untuk mengisi pos itu. Kemudian 4 lagi itu diantaranya adalah evaluasi terkait dengan kinerja pemerintahan yang 15 SKPA lebih yang saya sebutkan beberapa itu yang kemudian perlu mendapat effort khusus dari pemerintah Aceh. 3 lagi
evaluasi terkait dengan pemberian izin pada IUP. Izin tambang ya? Izin tambang. Pada masa Ahmad Marzuki ada lebih 18 izin IUP yang sudah dikeluarkan. Dan 18 ini menurut saya perlu dilakukan kajian lebih mendalam karena berpotensi melakukan pelanggaran hukum. Siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Bertanggung jawab adalah SDM Aceh dengan DPM PTSP. Kita tahu ya bahwa dua lembaga ini yang bertanggung jawab memberikan izin-izin kepada para pihak. Walaupun Gerak sebelumnya sudah melaporkan secara khusus kepada KPK ya terkait dengan pemberian izin yang menurut kami diduga ada pelanggaran terhadap hukum. Dua lagi itu adalah berhubungan dengan PEMA, Bang, yang kami tahu bahwa PEMA ini kan memiliki induk di bawahnya ada PGI, ada beberapa lagi yang menjadi mandatori dari pemerintah Aceh. Temuan Gerak, PEMA itu tidak melakukan koordinasi yang tepat dengan banyak pihak dan bahkan cenderung menggunakan pendekatan personality ya, dengan membangun hubungan gap dengan perusahaan-perusahaan lain di luar dari yang harusnya menjadi mandatori pemerintah Aceh. Ini bisa menyebabkan kerugian bagi pemerintah Aceh. Misalnya kontrak antara perusahaan yang sedang melakukan upaya eksploitasi terhadap minyak ya, jangan di-hire pihak luar. Harusnya itu yang didorong adalah anak perusahaan yang di bawah pemerintah Aceh. Jadi kalau Anda hire perusahaan di luar dari itu, otomatis dampaknya itu tidak sehat. Tidak itu yang ada pemberdayaan ya. Yang kemudian yang terakhir itu adalah evaluasi pada jabatan-jabatan yang sebelumnya sudah diberikan oleh pemerintah Aceh pada beberapa komisaris yang ditunjuk oleh pemerintah Aceh. Kita tahu pemerintah Aceh punya beberapa anak perusahaan ya, yang di Bank Aceh, kemudian juga di BPKS, Bang, kemudian di PEMA, kemudian di PGE, kemudian juga dengan Medco ya. Itu harus dievaluasi orang-orang yang diisi pos itu. Karena selama ini kan tidak pernah terbuka. Harusnya kan orang yang mewakili pemerintah itu yang kemudian menjadi garda terdepan dalam mencari formulasi dan menyampaikan informasi ke publik, sehingga kemudian publik tahu apa yang sudah dilakukan. Saya kita ngambil contoh di BPKS misalnya. Di tubuh BPKS kan selama ini cenderung tidak pernah tahu kita informasi apa yang sudah dikembangkan, sehingga kemudian mereka kan sudah turun grade-nya tuh, Bang, dari badan pengelola menjadi UPTD kan. Udah UPTD sekarang, bukan lagi badan pengusaha ya? Levelnya kan udah turun, dia harus mencari sumber penerimaan sendiri untuk menghidupi BPKS-nya. Dan kita publik kan tidak pernah tahu ini apa yang sudah dilakukan. Sehingga menurut saya itu perlu juga didapat kajian khusus dari Pak PJ. Kemudian yang terakhir menurut saya, apa yang sudah berlangsung ya secara pemerintahan. Kalau bahasanya, apakah kita bisa mengukur kinerja yang sudah dilakukan? Menurut saya kan ini masih terlalu dini. Masih terlalu dini, belum 100 hari kerja yang dilakukan. Tapi ada aura positif yang sudah diletakkan oleh PJ Gubernur, yang kemudian itu menjadi energi positif bagi publik untuk percaya bahwa apa yang dilakukan oleh dia ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Ahmad Marzuki. Jadi saya tetap, kalau kami Bang dari Gerak tetap beranggapan apa yang sedang berkembang di Aceh itu, kita memasuki masa transisi ya, masa transisi yang fundamental menurut saya. Kalau PJ Gubernurnya Pak Bustami bisa bekerja dengan bagus, dengan effort yang bagus, maka nilainya juga positif. Tapi dia apakah kemudian mau negatif, tentu ini akan sangat berat bagi Aceh sendiri. Sehingga menurut saya nilai-nilai yang sudah berkembang, yang sudah dilakukan itu menjadi catatan penting. Misalnya keberhasilan mendorong pemerintah pusat untuk melanjutkan PSN jalan tol dari Langsa sampai Sibu ya, itu kan penting ini sebenarnya. Kemudian penyelesaian konflik pembebasan lahan di Krungkurto itu juga sudah berhasil dia lakukan di masa yang paling kecil ini. Penyelesaian penuntasan jalan tol ya, pembebasan lahan dari Kaju sampai dengan Padang Tinggi, menurut saya ini presisius yang tidak pernah, menurut saya ini akan selesai. Tapi dampak-dampak ini menurut saya juga perlu dikembangkan lebih besar, sehingga kemudian effort apa yang sudah terjadi di Aceh itu menjadi aura positif, Bang. Kita jenuh juga kalau negatif terus Aceh, kan kasihan dengan daerah lain. Ya, harapan kita di periode Pak Bustami ini ada kemajuan-kemajuan lah yang bisa kita capai ya.
Baik, di Askal, Bang Askal, terima kasih banyak nih Bang Askal atas Sama-sama, kehadirannya, Bang. luar Ya. biasa diskusi kita hari ini. Baik, saudaraku sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.